Kita lanjut lagi pengajian kita dalam kajian tafsir Khazen pada halaman 366 jilid yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada larangan bagi orang, ya bukan hanya orang mukmin sebenarnya, tetapi seruan ini ditaksiskan pada orang mukmin untuk tidak memakan harta dengan ilegal, ya secara batil, yang mana batil ini sudah ditafsirkan dengan berbagai makna. Dan larangan itu bukan hanya makan, tapi juga makna-makna lain yang sifatnya menguasai. Jangan makan harta secara ilegal, maksudnya juga jangan simpan secara ilegal, atau jangan jual secara ilegal, atau jangan bersedekah dengan harta yang ilegal itu. Jadi disebut makan karena itu adalah tujuan yang paling utama dari memiliki harta, yaitu makan. Selebihnya juga masuk dalam makna jangan kamu makan. Selanjutnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi kabair, dosa besar, ma tunhauna anhu, yang dilarang oleh Allah, maka Allah katakan nukaffir ankum sayyiatikum, dengan kebaikan-kebaikanmu itu kami, kata Allah, akan menghapuskan keburukan-keburukanmu. Artinya akan memaafkan keburukan-keburukanmu, dalam artian bahwa kebaikan kita ini semoga bisa menghapus keburukan. Karena kita ada dua, hari-hari kita berbuat baik, juga hari-hari barangkali kita berbuat jahat. Maka jika dominan lebih banyak kebaikan kita, semoga kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan kecil kita. Tapi kesalahan yang besar Allah tidak menghapus serta-merta dengan hanya lantaran kita beribadah. Karena itu membutuhkan proses ibadah atau taubat secara khusus. Dalam ayat ini dijelaskan, in tajtanibu kabaira. Pertama kita menemukan kata kabair dari kata kabirah, dari kata kabara. Kabaranya kan divariasi, berubah macam-macam. Akbar, maha besar. Kabir, sangat besar. Kabair, besar-besar, maksudnya dosa besar dalam pengertian ayat ini. Jadi ada istilah dosa besar. Istilah dosa besar adalah istilah dalam Al-Quran. Maka kita menyebutnya dengan dosa besar. Kalau ada dosa besar, berarti ada lawan kata, yaitu saghair, dosa kecil. Benarlah bahwa dosa itu dibagi dua, dosa besar dan dosa kecil. Dan yang membagikan itu langsung dari teks ayat. Kena tahu bagi-bagi oleh ulama ya. Memang ada dalam teks ayat. Jangan kita nanti memungkiri atau tidak percaya. Panena dosa rayu. Nah dosa rayu.
Atau kadang-kadang kita tidak mengakui adanya dosa kecil, panena dosa ubud. Nah, jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Kedua pembahagian itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sama seperti penyebutan bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Disebutkan di dalam hadis. Man sanna hasanatan. Itu menunjukkan bahwa bid'ah ada yang hasanah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Menunjukkan ada yang namanya bid'ah dhalalah. Keliru kalau hanya diakui bid'ah itu dhalalah, tidak mengakui ada bid'ah hasanah. Keliruan. Keliru juga jika diakui semua bid'ah itu hasanah tanpa mengakui adanya bid'ah dhalalah. Maka Imam Syafi'i menulis dalam kitabnya Al-Bid'atu Bid'atani. Bid'ah itu dua, dhalalatun wa hasanatun. Ada dhalalah, ada hasanah. Siapa yang bagi itu bid'ah dibagi dua? Ya Nabi yang membaginya, karena Nabi menyebutnya dalam hadis. Kata-kata dhalalah ditemukan dalam hadis, kata-kata hasanah ditemukan juga dalam hadis. Entah bagaimana ada di antara kita yang enggan, hana bagi-bagi, pokoknya menyo bid'ah kapre bola neraka beliau. Nyan menurut katanya. Sementara menurut Nabi tidak menyebutkan demikian. Jadi kagluwa katanya anak panah. Nah, jadi jangan lancang. Maksudnya jangan melampaui Nabi. Ada hasanah, ada juga dhalalah. Nya naurun laki beliau hadis lah. Menyona hadis hasanah ku beliau, ku dah beliau hadis Nabi. Memang ada di dalam hadis itu. Enggak usah penawaran jual beli. Ya teruk tingkatnya angku tu. Teruk tingkatnya sombong. Nya menyona hadis ku beliau. Jadi jangan menganggap hadis ini sebagai media transaksional. Jadi kentuk beliau hadis ini. Yang menyona hadisnya ku beliau. Baik kayaknya lah. Jadi hadis itu ucapan Nabi yang mulia. Baik. Dan hana toko beliau hadis. Di sini ada jual hadisnya hana ya dia. Jadi fairness, kita fair saja. Kalau memang itu ada, ya ada kita katakan. Kalau memang tidak ada, jangan bilang tidak ada dulu. Cari dulu. Siapa tahu kita yang belum ketemu. Berapa tahun kita mengaji? Mungkin belum ketemu. Baru tabuk mungkin di pelotun. Coba ngaji 15 tahun, boleh jadi ketemu. Olong kalau buat 15 tahun, mungkin belum ketemu. Coba ngaji 17 tahun, mungkin ketemu. Jadi baik awal tak perah. Hana ayan, ataupun yang kata lop hana. Rata hadis talop hana. Tentang kabih mendung hai talop. Padahal hanya beberapa hadis. Baik. Jadi intajtanibu kabaira matun hauna anhu. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, apa yang dilarang untuk melakukan itu, ijtinabu syai'i al-muba'idah anhu wa tarkuhu janiban. Wal kabiratu ma kabbara wa adzama minadz-dzunub. Yang gekun dengan dosa besar atau kabirah, jamaknya kabair tadi, apa yang besar resikonya, apa yang besar azabnya. Jadi azab kita ini diberikan oleh Allah juga dengan mengukur berat atau ringannya kesalahan. Hanya sama mandu madzhab oleh Allah. Ada perbedaan, ada variasi. Kalau ini dosanya, ini azabnya. Kalau begini dosanya, ini azabnya. Jadi hampir sama hukuman, sama seperti tingkat kesalahan ya yang dihukum dalam sebuah pengadilan. Diputuskan, divonis, ini kesalahannya, maka ini hukumannya. Yang anjir sama ini, anjir sama. Yang rayu, yang ubud-ubud. Nah,
Pencuri mana? Hanya hana pura yuk tapi dia icu mana gak tahu. Nyembubu cu kesalahan, fonisnya. Pencuri yang lain-lain yang besar, berat cu. Kalau berat cu itu berat. Yang mana cu? Jadi sesuai dengan tingkat kesalahan. Sebegitulah Allah mengazab hambanya. Lalu kenapa disebut dosa besar? Karena besar azab, karena besar resiko, besar uqubah. Uqubah itu akibat, yang kita terjemah bahasa Indonesia akibat dari kata bahasa Arab aqabah, uqubah. Wa qila ya, fa min dzalika ma rawa an Abi Bukrah qala kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenal lebih lanjut istilah dosa besar, bukan hanya di dalam ayat ini, tapi juga Nabi menyebutnya dalam hadis istilah dosa besar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abi Bukrah, qala kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu waktu kami berada bersama Nabi, faqala, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan, qulna bala ya Rasulullah, qala al isyraku billah wa uququl walidain, dan juga syahadatuz zur. Adakah anda, kata Nabi, ingin ku beritahu dosa besar? Bala, ya perlihat Rasulullah, tolong informasikan. Maka Nabi memberi jawaban, dosa besar itu al-isyraku billah, syirik kepada Allah berada pada urutan pertama. Dan jika seseorang itu syirik sampai meninggal dunia belum sempat taubat, maka dosa itulah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang menyebutnya, yaitu innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni, tidak akan mentolerir dosa syirik, dan Allah mengampuni selain itu walaupun dosanya juga dosa besar. Karena dosa syirik ini berkaitan dengan iman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah adalah urutan dosa nomor 1. Dan jika sampai meninggal dia masih dalam keadaan syirik, Allah tidak mengampuninya. Tapi jika sebelum meninggal dia sempat beriman pada Allah, menghilangkan syiriknya itu, Allah mengampuninya. Fa yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni orang-orang yang Allah mau mengampuninya. Allah melihat keperluan kita hamba. Kata taubat, kata muba'u basace, menangis sesedu-sedunya di hadapan Allah, menyesal semenyesal-menyesalnya, bertaubat setaubat-taubatnya, memperbaiki sebaik-baiknya, Allah berkenan mengampuninya itu. Tapi tidak untuk syirik kalau dia sampai meninggal masih di luar mukmin. Berarti istilah al-kabair dalam hadis juga, di samping tadi dalam ayat. Selanjutnya Nabi menyebutkan wa uququl walidaini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Walidaini intinya adalah orang tua kita, tapi juga dibalik daripada orang tua kita juga bisa bermakna kepada orang tua. Hanya ngurung tuha lawan ke ngurung tuha. Makna walidaini yang sebenarnya orang tua kita, ayah dan ibu kita. Tapi juga kita bisa bahasa Aceh temerka. Nyan temerka ngurung tuha apa kamu lihat mana kira-kira. Itu bagian daripada murka juga. Walaupun itu bukan orang tua kandung kita. Mula-ula bahasa Aceh. Maka orang tua mesti dihormati. Maka dalam hadis disebutkan bahwa Allah akan memberikan rahmat, kasih sayang selama kita memberikan kasih sayang sesama.
Man la yarhamus nas la yarhamullah. Siapa yang tidak menyayangi orang, tidak menyayangi manusia, Allah tidak menyayanginya. Siapa yang menyayangi man fil ardi, maksudnya menyayangi yang di bumi ini sesama manusia, Allah menyayangi kita. Jadi nah hadis, siapa manusia yang menyayangi di bumi akan disayangi oleh yang di langit. Yang baik dah terjemah Tuhan di langit. Yang di langit ini maksudnya yang maha tinggi. Maha tinggi itu bentuk kalimat kinayah kepada Allah sebagai kiblat wajah. Maka kiblat wajah itu disebutkan di langit. Semoga kita disayangi oleh yang di langit. Maksudnya disayangi oleh Allah, bukan Allah alamatnya di langit. Dan hadis itu diambil oleh sebahagian, itu dikatakan ya kan, kamu tahu itu hai langit. Yaitu siapa yang menghormati manusia di bumi, maka dia akan dihormati mamfis sama katanya. Kan betul itu Tuhan di langit katanya. Tidak, ini kan wajah daripada kiblat. Lagi kiblat kita nyolong doa. Dalam doa kiblat tangan mesti ke atas. Maka kan Allah baik jamaah sekalian. Jadi yang kedua uququl walidaini. Ukuran durhaka kepada kedua orang tua sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Pada surah Bani Israel, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu katakan atau uf atau bahasa Aceh kepada kedua orang tua kita. Jangan kita katakan itu. Juga jangan untuk orang tua yang lain. Gumayu oleh orang tua yang lain juga hanjit takun walaupun dimaksudkan itu orang tua kandung kita. Aman di orang tua orang lain ke hanjit karena ada sifat tenggang rasa. Tanya kita carut orang lain. Ya tak tenggang rasanya. Ini carut tanya pakian. Ya kan tenggang rasa. Jamun nak purno pino nasid. Entah bagaimana sudah kena katik kena buka-buka li pada jamun dajak kula SMP gupurno P4 ada P4 dulu saya teringat betul. P4 itu salah satunya kita harus tenggang rasa. Tenggang rasa artinya tarasa apa yang irasa lego yang tenggang rasa. Bagaimana kalau orang membuat itu untuk kita? Sakit enggak? Sakit. Berarti begitulah kalau kita buat untuk orang lain. Iban menyebutnya pelaku legop. Menan ke hati tak pelaku gop lagi tanya. Itu tenggang rasa. Dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Nyen butir-butir purno jamun butir-butir P4. Artinya waktu dijelaskan nilai-nilai Pancasila. Bagus. Karena di sana ada nilai-nilai yang betul-betul ada di dalam ayat Al-Quran. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Baik pupu yang galak ataju, kegop pupu yang galak atau pegot aju, kegop pupu yang galak aju. Karena tinggal itu punya gop pegot gaknya lebah juga dia akan merasakan seperti itu. Iban dapat sagop, ini Pak Sagop tengok iban. Sakit, oh betul dapat sagop. Iban ikut tanya, sakit, mana ke dia ikut kegop. Iban tak atai peremeh katanya, munan ke atai tak peremeh gop. Itu namanya tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi nilainya dalam Al-Qur'an dunia. Termasuk salah satunya adalah pada bab yang sedang kita bahas. Ulang, sekurang-kurang uququl walidain adalah mengatakan kepada orang tua dalam ayat fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Dan jangan kamu hardi kedua orang tuamu. Hana tak sama orang syik dengan orang lain. Hana tak sama orang syik dengan ngon tu. Baik secara bahasa, secara pegahawa, verbal ke, atau secara tindakan. Maka menyajamun ini kan kejahatannya kan hanya kejahatan aksi ke. Juga ada kejahatan verbal. Kejahatan tanya juga dengan kejahatan babah.
padahal hana luka urang dekun, tapi dengan kejahatan verbal melukai perasaan. Maka watai urang dihukum kan hanya salah bak gepebut, juga salah bak gepegah, disebut dengan ujaran kebencian. Padahal tak ujar kebenciannya kan hana luka ke urangnya, ke hana itu biak darah ke, tak carut urang hana itu biak darah. Tram tak carut urang, oh makai le darah, baik carut le tak jai ka darah. Nah, tapi perasaannya yang berdarah, maka itu menjadi delik hukum sekarang ini. Disebut dengan pengaduan terhadap ujaran kebencian. Yang karena alang ayat Quran. Hari ini baru kita istilahnya sering terungkap ujaran kebencian. Kupruk baju ke kau, kupu yang galak bak Facebook dibaca oleh orang-orang. Orang lain kai kem, kai pulau-ulau, kai eje-eje. Igaknya malah gitu. Tahan malu dia sendiri. Karena dipublikasi di media. Cerah haju orang kapu. Padakan cerah. Cerah haju orang kapu ke kau. Tulis lagi di media-media. Orang-orang membaca, menertawakannya. Igaknya kabarau kata kete. Ini juga kejahatan verbal. Kejahatan mulut kita. Kejahatan bicara. Nah, yang selanjutnya juga termasuk syahadatuz zur. Kita memberikan kesaksian yang palsu, tidak valid. Padahal sudah depu dan, tak perah juga depu. Padahal muda dan, tak perah juga Padahal hanai cok, tak perah juga nai cok. Abang katanya kalau pakai kesaksi. Ini qaulaz zur. Ini ucapan yang membuat orang lain korban. Maka menjadi saksi itu semoga tidak mengorbankan orang lain. Silakan menjadi saksi. Berfahala jika gara-gara kita naik saksi, tegaknya kebenaran hukum. Menyogan tanya saksi, tak pegah sebenarnya selamat orang lain yang memang mesti selamat. Atau orang lain tidak terzalimi. Kita saksinya berfahala sekali. Karena saksi kita menjadi acuan keputusan hukum. Nyokan, dengan kita naik saksi, justru kita bohongi persidangan misalnya. Justru kita kelabui korban misalnya. Muntah mahlau maka hancurlah orang itu. Jangan mengorbankan orang yang sudah korban itu. Jadi korban yaitu korban igaknya. Pertama korban tuduhan, yang kedua korban oleh saksi palsu lagi. Syukurlah hari ini ketika ada tudingan-tudingan kepalsuan dihadirkan yang namanya saksi ahli. Itu ya, dihadirkan. Ini apa betul videonya sebenarnya? Coba ahli elektronika. Betul video ini atau ini editan? Itulah saksi ahli. Menyogaknya na ilmu kepegah oke nyan editannya, nya panainya kata pupuk gambar, dia harus memberi kesaksian dengan benar. Atau dia mengatakan saya tidak tahu. Ini pun saya tidak punya ilmu misalnya. Juga dia mengatakan sebenarnya. Nah, jadi pakon yang gepegat oleh Nabi termasuk dosa besar karena di sana banyak menjadi orang lain korban, dikorbankan oleh suatu yang tidak sesungguhnya. Maka pertama oleh Nabi nya dosa rayu. Pakon dosa rayu karena dia akan menanggung resiko yang besar. Tetapi kejadian sekarang banyak, tapi hadis Nabi sudah 15 abad yang lalu. Maka Nabi itu tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Itulah yang sering saya katakan, min khalfihi ka amami ru'yatun sabatat. Kengalikut deh nekalan saban uro lumah nyata. Itu bahasa kinayah, bukan makna sebenarnya. Nabi tahu apa yang terjadi jauh sebelum Nabi dilahirkan. Dan Nabi mengetahui jauh ke depan pada saat Nabi sudah tiada bersama kita. Jadi Nabi gutupu yang kau likut yakun min khalfihi. Nabi gutupu yang terjadi di masa yang akan datang yakun amam. Maka pegak dalam nadam min khalfihi ka amam ru'yatun sabatat. Ikun bak mendikim mulut kan. Kemudian
Juga untuk menjelaskan adanya istilah kabair, dosa besar, an Anas ibni Malik, ada hadis yang lain dari Anas bin Malik, qala dzakara lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kabair. Nabi pernah menyebutkan kepada kami yang namanya itu kabair, dosa besar. Faqala, beliau bersabda, asyirku billah, seperti tadi, wa uququl walidain, seperti tadi, wa qatlun nafsi. Hadis tadi tidak ada, hadis sekarang ada, berarti tambah lagi, membunuh jiwa manusia, yaitu membunuh jiwa manusia yang tidak hak, sebagaimana firman Allah, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haq. Jangan kamu membunuh jiwa manusia, jangan kamu membunuh manusia itu kecuali kamu membunuhnya dengan patut, dengan hak, dengan boleh. Jadi ada yang boleh kita membunuh, ya ada, disebut dengan hukum qisas. Ini kan membunuh maksudnya, hukuman mati kan membunuh ya, tapi yang membunuh dengan hak. Artinya membunuh dengan memang harus dibunuh, patut itu. Seperti vonis hukuman mati. Berarti larangan membunuh adalah larangan membunuh yang tidak patut, yang di luar daripada putusan pengadilan. Kalau itu putusan pengadilan, ini dia hukuman mati seperti di Arab Saudi, itu membunuh dengan hak, patut. Lagi semengun bak buat jahatnya nak ilah si, nak kecuali si. Tanya hanjuk semengut, nak kecuali si. Tanya hanjuk pah urang, nak kecuali si. Tanya hanjuk sumalai urang, nak kecuali si. Tanya hanjuk pegah kegop, nak kecuali si. Mandumnya nak kecuali. Cuman melihat di mana penempatannya. Kapan kecuali boleh membunuh manusia? Ketika pengadilan menghukum dan memvonis mati, hukumannya adalah dihilangkan nyawa. Walaupun mati meninggal, tetap juga dengan kudrah Allah Ta'ala. Kudrah Allah Ta'ala ya, meninggal. Menyohana kudrah Allah Ta'ala meninggal, adik tak kokoh, tapi tetap meninggal. Itu takluk kudrah dalam ilmu tauhid. Kapan kita boleh menyebutkan aib seseorang? Ada kecuali. Suami menyebutkan aib istrinya di depan pengadilan dalam kasus rumah tangga. Ketika diproses oleh mahkamah syariah, kenapa bapak menceraikan istri bapak? Kenapa bapak mau berpisah dengan istri bapak? Alah, hanjelung pegah. Enggak, punya hanjelung pegah, kamu hendak proses. Oh buka, gue pegah. Nyan gue pegah bak tempat yang patut gue pegah. Kan bak jambu jaga, agak duk, agak pegah. Ini namanya berbicara dengan tempat yang patut. Demikian juga suami. Kenapa? Atau sebaliknya, cerita tanya, nyan gekun gepegah aib bak tempat yang geizinkan. Jadi nyan mandumna kecuali. Selanjutnya, jadi menghilangkan. Ada ayat juga, ada ayat Al-Quran yang lain. Siapa yang membunuh seorang saja manusia, fakaan nama, maka orang itu seolah-olah telah membunuh semua orang. Tidra atau hurung dengan karena putusan pengadilan, nyan dalam pandangan Allah Ta'ala katanya kalau dia tapoh hurung man sapoh nyandung, walaupun sidra kedeh hurung tapoh, maka membunuh itu konsekuensinya adalah dosa besar. Adakah orang-orang yang sudah membunuh dosa besar? Walaupun ya gak boleh gaknya, berangkah gaknya nyan, udra wung kau mati wak jero gaknya, tantang hayu gaknya kan, mbak. Ro kiraan justru dia menanggung dosa besar. Bahkan dalam agama kita dilarang membunuh makhluk yang bernyawa tanpa sebab. Baik dah pegah hurung le. Binatang saja haram dibunuh kalau itu tanpa sebab dan tanpa hajat. Dah contoh jin membunuh dengan hajat. Membunuh lipan, limpun, membunuh puyan kala di rumah kita ada limpan, itu berbahaya, berpotensi digigit
saat orang tidur pulang kamu supit, maka limpun tapoh karena tak khawatirkan bahaya. Tapoh kala jengking, tapoh ase pungo dan sebagainya. Ase pungo ya tikap urang, ibu dah urangnya ikap ase pungo lah, pungo doai. Yang jepoh. Nah, karena itu dianggap berpotensi mafsadat, artinya membawa mudarat atau hal yang sifatnya menciderai kita. Tapi binatang-binatang yang hana salah hanya depo, maka haram hukumnya buang kencing di dalam lubang-lubang tanah karena di sana ada penghuninya. Tajak utanya, tarik cerak luar, tak semprot jula ruhung tanah. Lanjut, karena di sana ada masyarakat lain. Nah, masyarakat inan, yaitu masyarakat semut. Nah, karena semut tidak pernah mengganggu kita juga. Punya tempat tidak mengganggu, tengok hot aja yang malam. Ni pegak terapat tidak. Pakna urang takap. Anda kerja hele dia. Ide mau dile tidak. Tapi syukur Allah memang sudah membuat demikian. Binatang tidak menggigit manusia. Oh naga urang kap le rumah itu kagak ba arena harimau. Kagak laut yang gede karena di sana memang tempat hidup harimau. Oh naik ikap le rumah urang ya ciwa kaya. Memang hendak ya ciwa kayanya. Musuna urang ikap le rumah pubuk kerja ulih tengah gele. Pubuk jadi ya illegal lodging. Ya ciwa pak kaya. Hoyu ciwa gede. Maka ikap le rumah wajar. Tapi yang rimung ya pegak rapat ramai-ramai ya dajak uluk semua ya. Kayak akak urangnya hana. Itu Allah yang setting demikian. Dan lain-lain. Kemudian kita melihat di sini bahwa banyak juga hal-hal lain yang sifatnya itu masuk dalam ranah kabair, dosa-dosa besar. Juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sampai beberapa selain daripada itu, selain syirik tadi juga ada sihir. Musihe kena urut. Sim salabin keretah je kepeng, tek tanung ublau kaji keretah lo. Mana kira-kira. Dosa besar sihir atau ilmu-ilmu hitam lah yang sifatnya itu bisa membawa mudarat kepada manusia walaupun mudaratnya atas izin Allah. Apakah diguna-gunai? Hanya izin Allah, hang kedang sih. Maka ladung urang beuh yakin aja hana upu yakin udengkah jarang tak kapruh urang lainnya cik kapruh long beuh ju kapruh ju tak hugop uka kapruh ju perle anak buka angin becut kapruh hana kenang yang na lepi ya bahkan Allah hana lepi izin nya kejep menyo beuh hana put udengkah jarang tak kapruh kau cipruh long makasih lah kadiru becut ngapi akipah angin kenangan karena tidak takluk kudrah iradah Allah. Tetapi manusia ini Allah berikan apa yang dia minta. Ilake yang bro, gebi yang bro. Pekan urang je berbuat sihir. Padahal itu kan membahayakan orang lain. Pekan deman je dia buat sihir karena dia juga minta pada Allah. Karena Allah Maha mampu memberi, Allah berikan. Cuman yang dia minta itu adalah keburukannya. Gebi Allah. Karena kahawa kebil Allah. Jadi sihir itu juga bahagian daripada dosa besar. Ini payah baca sihir. Maknanya hana bari, dan baca sahur, kan mungkin dosa sahur kan sihir. Wa qatlun nafs lagi bunuh haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang tidak hak, tidak patut. Dan juga ada yang lain wa akli malil yatimi, memakan harta anak yatim sebagaimana ada ayat khusus la ta'kulu amwalal yatima. Dan juga wazina, dosa besar. Apa ini lagi nih? Wa qadful muhsanat, menuduh perempuan baik. Perempuan baik, dia orang berbuat baik, lalu kita tuduh supaya namanya itu runtuh. Haureng god tuduh bro kan kabro wa masyarakat. Bully istilahnya. Jadi bahasa Aceh ibarat apa? Tapu kuto nama baik orang lain, pencemaran nama baik. Nah,
tuduhan itu bahagian daripada menjatuhkan seseorang. Jika ada perempuan yang baik, laki-laki hendak pegahli. Karena ada yang sensitif kan urinang. Ada perempuan hamil, memang hamil kayaknya. Le hamil, suaminya itu hilang. Le hamil, suaminya hilang. Datang orang jahat, dia itu berzina. Nggak ada suami dia itu, tapi dia sudah hamil. Dia akan menerima resiko gara-gara bunuh tuduhan. Maka tercemarlah nama baik dia. Jadi pencemaran nama baik masuk dalam salah satu dosa besar. Ketika hari ini menjadi delik hukum di negeri kita ini, bahwa orang yang mencemarkan nama baik seseorang bisa dihukum ka'awaina di dalam hadis Nabi. Ya, baik. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Mohon maaf, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.